Aku ini ya, aku live kan ya, santai saja. Aku akan cek di sembari nunggu Pendeta Yiyin. Saya akan cek dulu di Facebook. Santai saja. Oke, ternyata sudah. Aku akan cek. Mas, aku tag dulu ya. Siap. Udah muncul sih Mas di Facebookku. Sebentar. Aku tinggal mau buat sebentar ya. Dekat masjid apa Mas? Oh iya, ya, kita deket kok, cuma berapa ya? Mungkin 50 meter lah ke masjid, 60 meter mungkin. Jadi gereja kita ini sama masjid dekat sekali nih. Nggak pernah ada konflik ya Mas? Oh enggak, kita udah orang lama juga di sini, jadi ya baik-baik aja. Di perumahan juga ya, di perumahan ini? Di kampung ya Mas, di perkampungan. Oh di kampung ya. Kabupaten atau kota Mas? Iya. Di Semarang ini? Kota Semarang. Di kota ya? Di Semarang Selatan, jadi kalau di lokasinya sih dekat sama Java Mall. Java Mall di belakangnya kita. Jadi sekitar sini sih ya banyak sih, jadi macam-macam agamanya, jadi udah terbiasa kayaknya toleransinya. Itu yang menurutku yang menarik dari Semarang. Mas, ini kita udah online dan oh iya, siap. Alhamdulillah Pendeta Yiyin sudah bergabung. Halo Pendeta Yiyin, apa kabar? Kita sudah online ini. Ya, bisa dengar suara kami? Malam. Bisa ya. Oke. Halo Pendeta. Halo, selamat malam. Oh, menarik sekali teman-teman sekalian. Malam hari ini saya bertemu dengan dua orang kawan. Pertama adalah kawan lama, yakni Pendeta Yiyin, pendeta yang menurut saya progresif sekali ya. Sekarang berdomisili di Palangkaraya dan menjadi, kalau tidak salah, menjadi sekretaris nasional perempuan berpendidikan teologi di Indonesia. Selamat malam Pendeta Yiyin, senang bisa bergabung dalam diskusi ini. Dan yang kedua adalah teman saya, baru saja saya kenal gitu kan, tetapi saya ternyata kakak dari teman saya yang sudah saya kenal sejak lama ini kan, Pendeta Arianto. Selamat malam Mas Arianto, senang sekali. Selamat malam Gusan. Nah, malam hari ini sebenarnya adalah upaya bagiku untuk memenuhi rasa penasaran. Jadi kemarin itu kan lebarannya orang NU dan orang Muhammadiyah itu kan nggak sama. Ada yang ikut pemerintah, yang lebih awal juga ada, yakni Muhammadiyah begitu. Dan panggung politik di Indonesia ini selalu disuguhi oleh gegeran tentang kapan ya kita lebaran, kapan ya kita puasa. Nah, tetangga kita, saudara kita yang Kristen itu kayaknya anteng-anteng aja ya. Kalau Paskah ya perasaanku sama semuanya 5 April. Ternyata setelah saya ngobrol ternyata ada yang agak nakal, yakni kekristenannya Pendeta Arianto, yang ternyata Paskahnya itu sendiri lebih awal. Jadi lebih awal. Mungkin kalau dalam pandangan saya
mungkin karena hilalnya tampaknya lebih jelas begitu di Semarang begitu ya, ketimbang yang ada di Palangkaraya begitu. Jadi Pendeta Arianto ini adalah Ketua Umum Sinode Jemaat Allah Global, Jemaat Allah Global Indonesia. Iya, Kristen betul. Jagi begitu. Kristen Jagi dan apa namanya? Menurut saya agak unik sebenarnya karena ya itu tadi hampir semua orang Kristen di Indonesia Paskahnya ini 5 April, Yeyin 5 April tentu saja Pendeta Yeyin lah. Tiba-tiba ini Pendeta Arianto ini dengan jemaatnya adalah 1 April. Mungkin pertanyaan pentingnya itu adalah begini, bagaimana mungkin ini bisa berbeda begitu? Kenapa kok berbeda? Apakah ini sekedar penanggalannya, yang satu pakai penanggalan bulan, yang satu pakai Romawi, atau seperti apa begitu? Siapa dulu? Apa namanya? Yang ingin ngomong ini? Ya, yang bikin rusuh dulu kayaknya ya. Saya cerita dulu. Yang bikin rusuh dulu. Iya, Yin. Ayo Yin. Ini jangan-jangan dia ini bukan Kristen tapi ngaku-ngaku Kristen saja dia ini. Ya, saya sharing-sharing sedikit dulu nanti Pak Pendeta Arianto ya. Bu Pendeta Yiyin bisa nanggapin lah. Jadi sebetulnya titik beratnya itu ada, mungkin kalau digarisbawahi ada 3 hal, Gusaan. Yang pertama adalah Paskahnya itu dititik beratkan pada wafatnya atau bangkitnya. Kedua, Paskahnya itu menggunakan tanggalan Pesah Ibrani atau menggunakan tanggalan Easter di dalam tradisi Romawi Kristen. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah di dalam menghitung itu sendiri, Pesah itu jatuhnya kapan. Nah, saya akan coba untuk sedikit bercerita dulu bahwa kalau di kami, yang pertama kami mencoba memahami bahwa kata Paskah itu kan pertama kali muncul di Alkitab itu memang artinya Pesah ya, artinya dilewati ketika ada tulah. Jadi Keluaran 12 ayat 13 itu kan ketika Tuhan atau dalam Alkitab disebut Yahweh akan menghukum orang Mesir dengan membunuh anak sulung mereka, maka orang Israel diperintahkan untuk memasang tanda darah domba di pintu mereka supaya mereka dilewati dari tulah tersebut. Nah, kata dilewati artinya itu nggak kena ikut bencana gitu ya, Mas ya. tidak ikut kena bencana. Nggak kena ikut bencana, oke. Betul. Kata dilewati itu kan sebetulnya yang kemudian dalam bahasa Ibrani namanya Pesah itu, ya. Dan itu bahasa Inggrisnya kemudian Passover kan, dilewati itu. Nah, di Imamat 23 ayat 5 kemudian itu menjadi sebuah tradisi. Setiap tanggal 14 bulan pertama pada waktu senja, jadi di akhir tanggal 14 bulan pertama, itu adalah perayaan Pesah bagi kamu untuk mengenang bahwa kamu pernah dilewati dari bencana. Itu kira-kira ya. Nah, yang menarik adalah kemudian kalau itu kan tradisi Yahudi sebetulnya, kita nggak ada hubungan dengan itu. Tetapi yang ada hubungan adalah betul. Karena di dalam Yohanes 19 ayat 30 dan 31 itu penyaliban Yesus menurut catatan Injil Yohanes. Nanti kita kalau misalnya perlu punya waktu kita bahas menurut Injil Sinoptik ya, karena kadang-kadang orang membenturkan Injil Sinoptik itu kok seolah-olah Yesus disalibnya 15 Nisan. Tapi Injil Yohanes bilang Yesus disalibnya itu Yohanes 19 ayat 30-31 adalah sehari sebelum Sabat Hari Besar. Nah, Sabat Hari Besar itu adalah hari raya roti tidak beragi bagi orang Yahudi yang terjadi pada tanggal 15 Nisan. Berarti Yesus disalibnya pada tanggal 14 bulan Nisan pada waktu orang Yahudi memotong domba Paskah. Nah, ini kemudian jadi relate buat kita. Nah, bagi kita kemudian titik beratnya adalah ketika Tuhan Yesus menyampaikan dalam Lukas 22 ayat 19 dan 20, lalu diulangi oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26, peringatilah akan ini sebagai peringatan kematianku. Jadi makanya poin pertama bagi kami, titik berat kami pada Paskah adalah peringatan pada saat Yesus berkorban di salib sampai beliau wafat dan kemudian akan dikuburkan. Dan peristiwa itu nomor 2-nya terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan.
Begitu. Nah, karena tanggal 14 Oke. bulan Nisan itu miliknya kalender Ibrani dan kami bukan ahli kalender Ibrani, maka kami biasanya akan mencoba untuk mencari dari sumber-sumber kalender Ibrani dan mereka kompak dalam hal itu. Misalnya tahun ini Mereka itu 14 siapa, Nisan Mas? jatuhnya Mereka itu siapa? Mereka itu situs-situs siapa? Yahudi lah, situs-situs Yahudi. Jadi Oke, saya lihat situs-situs misalnya Yahudi. di Cabat, kemudian saya lihat di beberapa situs-situs Yahudi, 14 Nisan misalnya tahun ini itu tanggalnya 1 April. Jadi kalau kita tahu kalender Ibrani itu mulainya setelah matahari terbenam ya Mas ya, bukan jam 00 ya. Iya. Jadi kalau kita bilang misalnya 14 Nisan, itu berarti mulainya sejak Selasa 31 Maret ya, sampai 1 April matahari terbenam. Itu namanya 14 Nisan. Iya. Nah, nanti habis itu sudah masuk ke 15 Nisan. Makanya kemudian kami kemarin perjamuan sucinya ya pada 1 April petang. Begitu, karena berarti sepanjang 31 Maret petang sampai 1 April petang itu adalah peristiwa untuk mengenang kapan Yesus ditangkap, kapan Yesus dibawa ke Pilatus, kapan Yesus disalib, kapan Yesus wafat, karena itu 14 Nisan. Jadi mungkin yang membedakan adalah satu, kami menitik beratkan Paskah itu pada wafatnya Yesus. Yang kedua, Paskah itu pada tanggal, mengulang tanggal wafatnya Yesus, begitu. Nah, bukankah itu sama? Bukankah yang dilakukan oleh kekristenannya Yiyin dan kawan-kawan itu juga mengenang soal kematian itu, begitu? Tapi nanti tanggalnya Bu Yin kok bisa nggak sama ya? Iya. Nah, Bu Yin bisa menambahkan, tapi kalau Paskah teman-teman Kristen yang lain saat ini lebih kepada kebangkitannya. Jadi perayaan Paskahnya pada kebangkitannya, kalau kami pada wafatnya. Kemudian yang kedua, kalau Paskah kami, Pesah itu selalu 14 bulan Nisan. Kalau Paskah Kristen pada umumnya selalu pada Easter. Easter itu adalah hari Minggu sesudah bulan purnama, sesudah musim semi. Jadi mereka akan cari dulu biasanya musim semi ketika matahari tepat di atas khatulistiwa atau spring solstice itu ya. Kemudian mereka cari bulan purnama pertama, kemudian mereka mencari hari Minggu terdekat dari bulan purnama. Itu yang disebut sebagai Easter. Nah, jadi begitu sudah ngitungnya beda. Kalau kami karena Pesah itu selalu 14 Nisan akhir, jadi hampir ke 15 Nisan, biasanya justru pas bulan purnamanya, Mas. Nah, karena teman-teman ini Easternya adalah karena teman-teman ini Easternya adalah hari Minggu pertama sesudah bulan purnama, pasti kami selisih beberapa hari. Kecuali tahun 2024 kemarin, karena memang di kalender Ibrani itu ada tahun Kabisat. Jadi kalender Ibrani itu mirip kayak kalender Cina. Mereka lunar solar, Mas. Jadi kalau kalender di Islam itu kan di Arab kan lunar sepenuhnya ya. Jadi tanggal Idul Fitri dan Idul Adha kan selalu maju. Tapi kalau lunar solar itu ada tahun Kabisatnya. Nah, tahun 2024 kami Paskahnya 3 minggu sesudah Bu Yin. Karena tahun 2024 itu kalender Ibrani Kabisat, sehingga bulannya ada 13. Nah, karena bulannya ada 13, maka kalender kami mundurnya 3 minggu dari Bu Yin. Kira-kira begitulah cerita dari kami, Mas. Jadi titik beratnya kalau kami Paskah itu pada peristiwa kematiannya ya, wafatnya ya. Sedangkan kebangkitannya dirayakan sendiri sebagai hari buah sulung kebangkitan. Oke, dan yang buah sulung kebangkitan itu di dalam tradisinya Jagi itu tidak dikenal ya, tidak dikenal di dalam tradisi Trinitarian begitu. Barangkali karena memang Paskah mereka teman-teman Paskahnya di kebangkitan, sehingga wafatnya disebut cuma hari wafat. Ya, kalau kami Paskahnya di hari wafat, sehingga pada waktu kebangkitan kami menyebutnya hari buah sulung kebangkitan begitu. Menarik, Mas, ditahan dulu. Aku mau ke pendeta. Silakan. Ke pendeta Yiyin begitu kan. Ini kok bisa ya, Yin? Kekristenannya Mas Arianto ini fokus di kematian katanya begitu kan. Terus kemudian soal kebangkitan begitu kan. Sejauh mana kamu melihat ada problem teologis ya, sehingga kalian ini dua, Trinitarian dengan Unitarian, saya melihatnya Kristennya Mas Pendeta Arianto ini adalah Unitarian ini.
Kenapa titiknya itu menjadi berbeda? Yang satu fokus pada upaya soal kematian, yang satu adalah soal kebangkitan ini. Sejauh mana misalkan teks-teks Alkitab kemudian mendukung ya klaimmu ya, klaim Trinitarian. Oke, kita nggak usah ngomong yang mati-mati deh, kita ngomong yang bangkit-bangkit aja deh. Silakan Yin. Oh sebentar, ini masih tak mute kamu. Silakan. Ya menarik. Jadi banyak tahu begitu bahwa sebenarnya kita saudara ya dari sejarah yang sama dan buku yang sama begitu. Cuma mungkin. Tapi kan kamu baru tahu ini ya Yin ya, baru tahu ini tuh. Iya. Dari Mas Aan dikenalkan sama Yanto. Ya baru nggak diajarkan tahu. di sekolahmu. Kamu kan sekolah teologi nggak diajari, nggak dia. Ada, tapi saya pikir tidak ada di Indonesia gitu ya. Ternyata ada. Gitu. Menarik, ya. Sebenarnya titik berangkat antara Trinitarian dan ini ya sama ya sebenarnya. Ya kita juga bicara soal Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kan menurut saya pintu masuk kepada Injil ya. Tidak ada Injil tanpa Perjanjian Lama. Cuma kalau kita bisa sebutkan gereja saya yang mengaku Trinitas itu gereja-gereja mainstream, kebanyakan Protestan ya, Protestan. Kemudian memfokuskan pada kisah Injil, pada Yesus. Karena apa? Yesus sendiri menjadi dan para muridnya menjadi batu karang gereja itu gitu loh. Jadi itu yang menjadi fokus dan misi dari gereja Protestan pada umumnya. Nah, kalau soal bagaimana Yesus dalam Paskah sebenarnya sama ya, mulai dari peristiwa kalau di Injil kita sama, Yesus menceritakan penderitaannya 3 kali, lalu kemudian dia masuk ke kota Yerusalem, dia merayakan Paskah, karena pada saat Yesus masuk Yerusalem itu kan sebenarnya bukan peristiwa yang apa gitu ya, itu kan peristiwa biasa. Setiap Paskah semua orang Yahudi, bahkan Yesus, karena Yesus adalah orang Yahudi, sejak kecil pun Yesus diajak sama orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi, memperingati pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, jadi Paskah Yesus itu. Kemudian momen itu secara teologis dipakai oleh Allah, disisit gitu loh. Inilah waktunya yang dinubuatkan oleh para nabi, dan Yesus sendiri menubuatkan tentang penderitaannya itu terjadi. Disinilah sekarang gitu. Jadi sebenarnya proses tahapan Yesus menderita karena ditangkap, dia dihianati oleh murid, lalu kemudian dia disalibkan, mati dan dikuburkan, serta bangkit itu adalah satu kesatuan cerita sejarah Yesus gitu ya. Hanya kemudian dalam kekristenan ada Jumat Agung, lalu kemudian hari Jumat ya, penanggalannya kan kita menghitung ya. Kalau kita hari, lalu kemudian 3 hari setelahnya, jadi hari Jumat itu anggaplah hari pertama, lalu hari kedua hari. Iya, halo. Terputus sepertinya. Kayaknya terputus ini kan. Ini mungkin karena menarik sekali. Mas Arianto, rata-rata temanku yang itu dengan nama dalam konteks Paskah ya, artinya Paskah Yahudi memberikan satu pintu masuk, tetapi sekarang kita sudah punya Paskah sendiri, Paskah yang menurutku itu terasa perjanjian baru sama sekali. Tetapi yang aku simak dari penjelasannya Mas Arianto adalah betapa kekristenan sampean Jagi itu masih juga, kalau mau bahasa yang agak kasar, tidak bisa move on dari keyahudian begitu Mas. Di saat kelompok Trinitarian itu udah berlomba-lomba, enggak deh, kami itu udah enggak Yahudi lagi, ini udah perjanjian baru.
Apa itu kan? Kenapa kok tidak seperti mereka gitu? Ini juga sekaligus di grup kita bertiga, Bu Pendeta Yiyin menyampaikan beliau di rumahnya pemadaman listrik, Mas. Jadi kayaknya beliau tidak bisa kembali. Iya, jadi sebetulnya kita seperti yang disampaikan Bu Yin tadi itu kan kita harus menyadari bahwa secara historis pada saat Yesus Kristus berkarya dan murid-muridnya berkarya, rasul-rasul itu, maka mereka memang berada pada tradisi Yahudi. Kitab yang mereka baca juga belum ada yang namanya Perjanjian Baru, jadi kitabnya masih Tanah, Taurat, Neviim, Ketuvim, Perjanjian Lama sekarang. Dan tentu saja kita melihat bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dilepas oleh Yesus Kristus terhadap konsep Yahudi tersebut. Jadi bagi gereja kami, apa misalnya, Mas? Apa misalnya yang tidak? Contohnya, baik. Jadi begini, Mas, ketika kita mendengar ketika Yesus Kristus menyampaikan, misalnya kalau teman-teman mau yang mendengarkan ini mau mencatat di Matius 5 ayat 17-18, Yesus Kristus berkata bahwa sampai langit dan bumi runtuh, satu yod pun di dalam Taurat itu tidak akan dibatalkan. Ya, gitu. Jadi beliau berpesan bahwa hukum itu dengan adanya kehadiran beliau itu justru digenapi cara melakukannya, bukan dibatalkan. Nah, inilah yang kemudian kami melihat dalam catatan beliau bahwa kitab Taurat itu yang menurut Yesus Kristus tidak relevan secara universal itu ada dua faktor. Yang pertama adalah kalau itu bersangkutan dengan adat istiadat. Jadi beliau pernah menyampaikan jangan sampai adat istiadat itu menggantikan perintah Allah, gitu ya. Yang kedua adalah kalau itu berkaitan dengan hukum sipil kenegaraan. Jadi beliau pernah berkata berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya dan berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan tata cara pembasuhan, berkaitan dengan hari-hari raya dan sebagainya macamnya, sebetulnya kita nggak terikat, begitu ya. Jadi kalau Paskah ini case khusus, Mas. Paskah ini case khusus karena Yesus Kristus memerintahkan langsung Lukas tadi, peringati kematianku, gitu. Jadi kalau di Mas Aan mungkin haul gitu ya. Jadi peringati kematianku. Gitu. Nah, itu tradisi ini sebetulnya mirip di Timur Tengah hampir sama. Di dalam tradisi Yahudi itu hari ulang tahun tidak menjadi sesuatu yang penting, Mas. Orang lebih penting untuk justru kematian ya, justru kematian. Betul. Makanya Yesus itu meminta murid-muridnya peringati kematianku. Itulah sebabnya kenapa kami menekankan Paskah itu pada hari wafatnya. Lalu hari kebangkitannya. Kenapa kami tidak menekankan di hari Minggu harus ibadah kebangkitan? Nah, ini yang sayang Bu Yin nggak bersama kita, mungkin lain kali. Tadi kalau Bu Yin menyampaikan kan secara umum kan dikenalnya kan wafat Jumat, kemudian Sabtu masih di dalam kubur, kemudian Minggu pagi bangkit. Kemudian bangkit, itu juga yang saya pahami, Mas. Nah, satu problem yang kami temukan adalah kalau ayatnya mau dicatat para pendengar juga di Matius 12 ayat 40. Yesus Kristus sendiri berkata bahwa aku akan ada di perut bumi 3 hari 3 malam. Seperti Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, kata 3 hari 3 malam itu berarti tidak hanya 3 hari, Mas. 3 hari 3 malam itu menunjukkan 24 jam. Karena kalau di kitab Kejadian, 3 hari 3 malam itu kan 1 hari 1 malam itu 1 hari penuh, 24 jam. Betul, nah, 24 jam. Kalau Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Minggu dini hari, sudah kosong kuburnya, maka sebetulnya belum genap 3 hari 3 malam. 3 malam belum, Iya, makanya kemudian kami melihat bahwa secara tafsir nampaknya problemnya adalah kata-kata hari persediaan. Karena Yesus itu kan disalibkan pada hari persiapan. Nah, hari persiapan itu adalah hari menjelang Sabat. Nah, problemnya kalau kami mencatat adalah nampaknya Yesus itu wafat itu melewati 2 Sabat, Mas. Gitu. Jadi ada Sabat yang disebut Sabat hari besar yang dicatat Yohanes tadi, yaitu setiap hari rayanya orang Yahudi, hari keagamaan orang Yahudi disebut Sabat juga. Jadi ada Sabat roti tidak beragi, ada Sabat Pentakosta, Shavuot, ada Sabat Sukot, misalnya begitu ya. Dan ada Sabat yang ada di 10 perintah, yaitu Sabat hari kudus. Bedanya apa?
Sabat hari raya ini orang Yahudi masih boleh kerja, Mas, yang ringan. Tapi kalau sabat hari kudus, orang Yahudi harus betul-betul berhenti kerja. Nah, kami melihat ada sesuatu yang unik di dalam kisah kematian Yesus Kristus, karena sesudah beliau wafat, besok paginya menurut kitab Matius pasal yang ke-27, imam-imam Yahudi menghadap kepada Gubernur Pilatus dan mereka melakukan segel terhadap makam Yesus. Kalau ini betul-betul sabat hari kudus atau sabat hari ke-7, nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin, karena imam-imam pasti lagi beribadah dan kemudian mereka nggak bakal mau kerja begitu. Kecuali ini sabatnya sabat hari raya, karena sesudah pemotongan domba Paskah mereka punya namanya hari roti tidak beragi, itu sabat bagi mereka. Sabat hari raya, tapi sabat hari besar. Jadi kalau kami menghitung, karena Yesus sendiri yang berkata, aku akan berada di perut bumi 3 hari selama dan 3 hari 3 malam. Berarti beliau wafat dan kemudian mulai dimakamkan itu kan, kalau kami menghitung ya Mas ya, 14 Nisan akhir itu Rabu malam. Ya, Rabu malam ya. Mulai dimakamkan. Kemudian ini disalibkannya sepanjang hari Rabu itu Mas, kalau kami menghitung Mas. Rabu pada tahun itu ya, tahun 30 Masehi ya. 14 Nisannya itu jatuhnya hari Rabu. Kemudian Rabu malam mulai dimakamkan karena itu sudah masuk 15 Nisan. Jadi pertama lewat 15 Nisan, Rabu malam sampai Kamis malam. Kemudian Kamis malam sampai Jumat malam itu 16 Nisan. Kemudian 17 Nisannya Jumat malam sampai Sabtu malam. Nah, begitu selesai Sabtu malam, berarti kan sabat pertama sudah terlewati, sabat kedua sudah terlewati, Yesus Kristus bangkit. Jadi sebetulnya jam kebangkitannya tidak ada yang tahu, Mas. Jadi kalau dirayakan pada Minggu pagi, itu kitab suci hanya mencatat diketahuinya kubur kosongnya. Itu pada dini hari sesudah doa pagi, Maria Magdalena yang duluan lari ke kubur dan lihat kuburnya itu segelnya udah terbuka dan makamnya kosong. Tapi jam persis bangkitnya itu tidak ada yang tahu, Mas. Jadi kalau tidak dicatat, di Alkitab tidak dicatat. Tidak dicatat. Jadi kalau menurut perhitungan 3 hari 3 malam, begitu lewat Sabat sampai Minggu dini hari, kapanpun itu Yesus bangkit. Jadi tidak harus Minggu pagi merayakan kebangkitan itu. Jadi makanya kalau di gereja kami biasanya tanggal 14 Nisan kami akan rayakan wafatnya beliau sebagai Paskah. Dan kemudian pada hari Sabtu, karena ibadah raya kami Sabtu, maka entah waktu ibadah raya atau pada petang ibadah Sabat, kami akan merayakan bahwa Yesus Kristus akan bangkit nih. Gitu ya, segera bangkit. Karena begitu tutup Sabat sudah berakhir, kapanpun itu sampai Minggu dini hari, dia bangkit. Gitu. Kalau kami ya begitu, Mas. Jadi 3 hari 3 malam itu menjadi catatan buat kami. Menarik, Mas. Saya jadi penasaran sebenarnya. Kalau di doktrinku ya, Mas ya, di doktrin kami itu kan sebenarnya Yesus itu tidak mati kan, gitu kan. Yesus itu tidak mati, begitu kan. Artinya ia tidak, banyak orang menganggap ia tidak disalib, kemudian ia diangkat dan kemudian dia tidak mati dan sekarang masih hidup. Nah, yang kedua menurutku, Mas, adalah Yesus ini kan juga manusia ya. Sungguh pun banyak orang yang meyakini dia itu di atas manusia. Tetapi setiap manusia itu kan hukumnya, kalau ada orang yang sudah mati kan nggak mungkin dia itu hidup kembali, itu kan secara logika itu kan nggak mungkin. Bisa jadi itu kan dianggap mati gitu kan, padahal orangnya itu sebenarnya masih hidup. Nah, mungkin ini pertanyaan yang aneh, tapi menurut doktrinnya di Jagi atau sepanjang pengetahuan yang Pendeta Arianto ketahui, sebenarnya apakah memang sudah firm bahwa memang, apakah tidak ada pandangan yang mengatakan yang meragukan soal kematian Yesus itu sendiri begitu, yang ia katakanlah supaya orang Islam ada bolone begitu kan, bahwa dia tidak mati seperti itu. Iya. Ya barangkali itu memang dialog yang seru. Saya sendiri juga bukan ahli Quran, jadi nanti masalah Quran lah. Tapi kalau saya melihat memang akar masalahnya itu kan kematian yang disalib itu, bahkan di dalam tradisi Yahudi pun adalah kematian yang hina, Mas. Jadi kematian dalam kondisi bergantung
itu adalah kematian yang ditolak oleh langit, Paling ditolak hina, oleh Mas. bumi. Nah, itu makanya dianggap kematian paling hina. Kok bisa Betul. seorang Al-Masih atau seorang Mesias gitu ya, yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru damai kok justru matinya hina. Nah, problemnya memang di dalam kitab-kitab Yahudi sendiri, mereka mengenal Mesias itu ada 3 jenis, Mas. Jadi mereka mengenal ada Mesias yang dirajakan, maka walaupun bukan orang Yahudi, bahkan Kores pun, Raja Persia yang membebaskan orang Yahudi dari perbudakan itu disebut Mesias juga, begitu ya, karena Mesias, dia ya. adalah seorang raja yang membebaskan. Kemudian ada Mesias yang bersifat nabi, itu berasal dari nubuatan Nabi Musa yang mengatakan bahwa nabi akan bangkit daripadamu yang seperti aku, begitu misalnya. Dan ada Mesias yang memang menderita, Mas. Jadi memang dalam nubuatan mereka sudah disampaikan di Yesaya pasal 53 bahwa ada pembebas yang membebaskannya dengan cara menderita dan matinya dengan cara dihina. Begitu. Nah, Yesus menyampaikan di dalam beberapa kali pengajarannya, bahkan sampai 4 kali, bahwa memang aku menjalankan yang itu. Kalau aku tidak mati, maka aku cuma 1 biji gandum yang dimakan habis. Tapi kalau aku mati, aku justru akan menghancurkan iblis. Dan aku seperti biji gandum yang ditanam dan menghasilkan gandum-gandum lain yang berbuah. Jadi memang Yesus Kristus menyatakan, ini beda misi nih, aku nggak disuruh jadi raja, aku nggak disuruh jadi sekedar nabi, tapi aku disuruh mati untuk menghancurkan iblis, karena dengan matinya orang benar, kalau kita meyakini ya, di 1 Petrus 2:22, Yesus dikatakan dia tidak bercela dan dia tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu. Jadi kematian orang benar itu kan tidak boleh, gitu ya. Jadi kalau ada kematian orang benar, maka justru iblis itu akan kelihatan jeleknya dan dia akan dihukum, begitu kan? Jadi makanya kemudian yang kita pahami di dalam tradisi Kristen, kematian Yesus itu walaupun caranya hina, tetapi tujuannya sangat mulia. Bahwa justru karena kematian itulah ada kesempatan manusia itu untuk bebas dari cengkraman iblis dan bertobat kembali menjadi anak-anak Allah. Ini seru juga ini, bahwa manusia juga disebut anak-anak Allah, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kami meyakini bahwa Yesus itu di bumi, beliau betul-betul wafat ya. Karena saksi-saksi dari murid-muridnya dan kemudian juga bagaimana murid-muridnya menulis, itu semuanya didasarkan pada pengalaman langsung pada waktu itu. Jadi memang dalam hal ini sangat meyakini bahwa beliau wafat, dan kalau wafat dan bangkit di kisah-kisah kitab suci selain Yesus ada, Mas, banyak. Jadi di Perjanjian Lama ada kisah anak seorang janda yang dibangkitkan oleh Nabi Elia. Kemudian di Perjanjian Baru ada kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Jadi kebangkitan, cuma perbedaannya adalah orang-orang yang bangkit ini itu tidak keluar dari bumi dan mati lagi, Mas. Nah, perbedaan dengan Yesus, kenapa Yesus disebut buah sulung kebangkitan? Karena beliau sesudah wafat, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Ini Mas Aan bisa tanya lebih lanjut, dibangkitkan oleh Allah, nggak bangkit sendiri, Mas. Kalau Rasul-Rasul berkata dia dibangkitkan oleh Allah, jadi kuasa hidupnya itu dari Allah juga, dari kalau kami sebut sebagai Yahweh Elohim. Nah, dia naik ke surga. Artinya dia tidak mati lagi. Sampai sekarang beliau masih berada di sisi Allah. Nah, itu yang membedakan antara kebangkitan orang-orang lain dalam cerita kitab suci dengan kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu karena memang dibangkitkan begitu ya, dibangkitkan oleh Allah itu sendiri. Iya. Kalau bagi Rasul saya ini Petrus menarik. bersaksi Gimana? demikian. Kalau Rasul Petrus memang bersaksi demikian, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Menarik sekali. Kita balik lagi ke Paskah, Mas. Siap. Sejauh mana misalkan Pendeta Arianto melihat pemaknaan Paskah dari gereja Jagi gitu kan dengan dulur-dulur Trinitarian? Apakah sebenarnya maknanya sama, cuman teknisnya aja yang berbeda? Ataukah ada konstruksi teologis, kristologis yang nggak sama begitu, Mas?
Ya, mudah-mudahan pendengar yang mendengarkan ini cukup dewasa untuk mendengarkan yang berbeda ya, Mas ya. Soalnya salah satu yang dengar ini adik saya, Mas, Pendeta Saint Peter Surya begitu kan. Oh, siap. Selamat malam, dia di GKJ Srengseng Sawah kalau tidak salah, Gereja Kristen Siap. Jawa di Srengseng Sawah. Selamat Baik. Pendeta Saint Peter Surya, juga ada Mas Terry, siapa ini? Mas Terry Satria Ramadan, Shalom semuanya. Shalom Mas Terry gitu. Dan jadi bagi teman-teman di Facebook yang kepingin nanya atau menggugat kekristenannya Pendeta Arianto ini kan, nanti juga mau saya tanya itu kan, Pendeta Arianto ini meyakini Yesus itu Tuhan atau bukan gitu, karena teman-teman saya meyakini itu Tuhan. Tapi pertanyaan yang tadi itu, Paskahnya teman-teman Unitarian Gereja Jagi itu sama, hanya teknisnya yang berbeda, atau sebenarnya secara konstruksi teologis dan kristologisnya ya berbeda begitu, Mas? Untuk pemaknaannya secara umum sama. Jadi mengenang wafatnya Yesus, kemudian merayakan kebangkitannya, dan berharap bahwa kita suatu saat akan dijemput kembali oleh Yesus yang sudah bangkit itu, dan siapapun yang wafat akan dibangkitkan juga seperti Yesus sudah dibangkitkan. Cuma tentu saja ada beberapa perbedaan yang cukup fundamental, Mas. Yang pertama adalah bahwa ketika dikaitkan dengan keselamatan, soteriologi. Kalau kita meyakini soteriologi yang tertutup, yang eksklusif, maka Yesus Kristus itu hanya menjadi juru selamat buat orang yang mengenal dia sebagai juru selamat. Artinya mengikuti mengakui dia sebagai juru selamat gitu ya, melebu Kristen lah, gitu Mas. Ya, masuk Kristen. Nah, istilahnya begitulah. Makanya dulu kan gereja sempat punya konsep kan extra ecclesia nulla salum ya, di luar gereja tidak ada keselamatan. Aduh, tapi kalau kami gak melebu swarga, aku masih opo aku ini. Kayaknya semua agama itu sering gitu ya Mas ya, klaimnya eksklusif ya. Tapi kalau di gereja kami memandang cerita keselamatannya nggak begitu. Jadi penebusan itu bukan Yesus membayari satu persatu dosa manusia, karena kalau begitu kan jadi ada ketidakadilan ya, yang berbuat dosa siapa, yang dihukum siapa, kan begitu ya. Tetapi Yesus itu berkorban menebus dosa manusia, itu maksudnya adalah dia merebut kembali semua manusia yang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka direbut oleh iblis. Iblis itu kan kalau bahasa aslinya artinya penuntut. Dia itu adalah penggugat di hadapan Tuhan, ini harus dimusnahkan. Manusia ini harus dimusnahkan karena cacat, karena berdosa. Nah, Yesus dia merebut semua manusia dari tangan iblis. Sehingga manusia sekarang sudah dalam kondisi netral. Silakan bertobat, sudah ada jalan keselamatan. Maka secara soteriologis kami melihat bahwa keselamatan yang ditawarkan Yesus itu bukan hanya bagi warga satu institusi Kristen. Karena sebetulnya institusi Kristen itu kan tidak ada waktu zaman Yesus ya. Itu kan sesudah Yesus naik ke surga ya. Itu orang disebut sebagai pengikut Kristus kan begitu. Keselamatan itu adalah bagi semua orang yang mau bertobat kepada Allah. Kan begitu. Yang mau membersihkan hatinya, yang mau menerima melalui Kristen, begitu Mas? Ya, bukan, jadi Kristus itu dia kenal atau tidak kenal dia secara doktrin, Yesus sudah menjadi penebus manusia. Kalau bagi kami. Termasuk aku gitu ditebus ya Mas ya? Enggak, ini kalau bagi kami percaya begitu Mas Aan. Jadi Mas Aan mungkin secara doktriner tidak mengenal Yesus, tetapi Yesus kenal Mas Aan. Itu yang penting. Karena penebusnya sudah ditebus itu sendiri ya. Iya. Nah, yang dia rebut itu adalah, makanya kalau dibilang dulu semua manusia bersalah karena ikut Adam, maka sekarang semua manusia sudah menjadi milik Kristus. Kalau di Alkitab seperti itu, Mas. Jadi ketika seseorang menjadi Kristen, menurut saya, kalau gitu kan mungkin nanti Mas Aan bisa kejar. Kalau gitu Mas Ari kenapa kok nggak jadi agama lain aja? Kenapa kok Kristen kalau memang yang di luar Kristen juga bisa diselamatkan? Iya, itu juga mau saya tanyakan, betul. Kalau menurut saya, ketika saya menjadi seorang Kristen, itu adalah karena saya mantap memilih ajaran, teladan, dan etika yang disampaikan oleh Yesus dan oleh pengikut-pengikutnya. Bukan masalah ini jalan keselamatan.
Jadi ketika Yesus mengatakan akulah jalan keselamatan, dia tidak mengatakan eksklusif hanya untuk institusi Kristen, tidak. Yohanes pasal 10 mengatakan ada domba-dombaku di kandang-kandang lain. Jadi menurut saya menjadi seorang Kristen itu adalah pilihan saya untuk belajar tentang Yesus. Tapi kalau untuk selamat itu adalah tanggung jawab pribadi saya untuk bertobat dan untuk menghidupkan kehidupan yang saya tahu baik dan benar. Maka kalau ditanyakan kepada saya, apakah Yesus juga juru selamatnya Mas Aan? Saya akan dengan yakin mengatakan iya. Karena 1 Yohanes pasal 2 mengatakan Yesus adalah juru selamat bukan hanya bagi kita, tapi bagi seluruh dunia. Iya, itu Mas. Menurut saya, Mas. Itu, Mas, aku kok tadi iling sama omongannya Gus Dur ya, Mas ya. Ini menurut saya ketika Gus Dur itu Bapak sampean kalau tidak salah teman dekatnya Gus Dur, kalau tidak salah ya. Betul, Mas. Beliau pernah sempat main ke rumah saya, sangat bersyukur beliau tokoh beliau sekali itu siapa, Mas? Gus Dur. Gus Dur, yeah. Oh, kalau ke Semarang, ke rumah. Iya, beliau ada perjalanan ke Demak, tiba-tiba telepon ayah saya tahun berapa itu 2007 kalau nggak salah itu, tiba-tiba langsung mampir rumah Mas, bikin geger sekampung itu, Mas. Tahun berapa itu, Mas? Tahun berapa itu, Mas? Sebelum jadi presiden. Sudah jadi presiden, Mas, sesudah. Makanya bikin geger karena presiden dan kiai besar tiba-tiba mampir di kampung, patwalnya cuma 1 dan camat lurah tidak ada yang tahu karena kita juga kaget. Saya dimarahi orang sekampung itu, Mas. Tadi Mas mau cerita apa? Gus Dur cerita apa, Mas? Gini, Mas. Ini yang pernah aku tulis juga ya. Tahun 99, kalau nggak salah 99 atau tahun 2000 begitu, Gus Dur waktu itu jadi presiden dan dia mendatangi Natal Raya sebagai presiden begitu. Dan di situ dia berpidato gitu kan, berpidato begitu, dan saya lupa persisnya, tetapi ada kutipan verbatim dia mengatakan bahwa seharusnya yang senang dengan Natal ini tidak hanya orang Kristen begitu kan. Semua orang itu juga harus senang karena apa? Karena Yesus itu dilahirkan tidak hanya orang Kristen, tidak hanya untuk orang Kristen saja begitu, tapi juga untuk seluruh dia bilang gitu. Aku bilang gini, gila ini Gus Dur ini kok bisa ngomong kayak gini, seperti apa gitu kan? Itu kalau yang ngomong misalkan, menurut saya jangan-jangan ini dapat bocorannya dari Bapak sampean, Mas, mungkin, atau Gus Dur mungkin Gus Dur lebih jauh, Mas. Saya yakin beliau berdialognya dengan tokoh-tokoh kaliber dunia juga selain dengan ayah, dan saya melihat bahwa beliau sangat boleh dibilang ya punya pengetahuan yang cukup juga tentang kitab-kitab lain selain Quran kayaknya, Mas. Jadi kalau membaca dari Injil sih memang ketemunya kan seperti itu, Mas. Kalau dari Injil yang kami baca, Yesus itu tidak hanya mati untuk satu golongan, tidak hanya mati untuk satu agama. Iya. Nah, 1 tahun yang lalu, Mas, aku pernah nonton film, nanti kalau Pendeta Arianto belum nonton, itu judulnya Come Sunday. Itu based on true story. Jadi ada satu pendeta di Amerika Serikat, begitu kalau tidak salah gereja Presbyterian atau apa, jemaatnya banyak, Mas. Jemaatnya kira-kira 7.000, 8.000-an lah, kaya begitu. Tetapi dia mengalami pergumulan gitu kan, terus kemudian lalu dia kembali membuka kitab sucinya dan dia menemukan satu ayat bahwa sebenarnya bahwa yang Yesus itu menebus itu tidak hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua umat manusia. Kenapa kok dia fokus ke situ? Karena dia punya paman di penjara, dia mati, pamannya mati, tapi belum mengakui Kristus sebagai juru selamatnya. Dan si pendeta itu merasa sangat terpukul karena pamannya ini begitu baik pada dia, yang nyekolahin dia gitu kan. Masa si pamanku yang sangat baik ini akan masuk neraka hanya karena dia belum dibaptis dan lain sebagainya. Lalu dia menemukan ayat yang yang kira-kira ngomong seperti itu tadi begitu. Dan yang menarik kemudian apa, Mas? Lalu dia bawa ayat itu kepada jemaatnya yang 7.000 itu, Mas.
apa yang terjadi, Mas? Jemaatnya tinggal 300, Mas. Oh iya. Jemaatnya tinggal 300. Karena apa? Karena yang keluar ini bilang, loh kalau semua diselamatkan, lalu untuk apa kita ini jadi Kristen gitu kan? Saya bilang, apalagi Kristennya kecil kayak saya, Mas ya. Apalagi jadi Kristennya yang kecil, udah kecil aturannya ketat lagi kayak saya nih. Wah, ngapain gitu ya kalau semua bisa selamat. Ya, tapi itulah yang saya sebut, Mas, bahwa keselamatan itu pada akhirnya kan pertanggungjawaban batin kepada Allah. Dan itu berarti bahwa setiap orang itu harus melakukan apa yang dia tahu benar, sebatas yang dia sudah ketahui kan. Jadi kalau misalnya saya memang tahu bahwa yang saya ketahui itu betul, ya saya harus lakukan kalau mau jujur di hadapan Tuhan. Saya nggak bisa iri kepada yang belum tahu. Loh, kalau itu nggak melakukan, ya siapa tahu belum tahu dia. Dan saya nggak punya hak menghakimi, Mas, karena yang jadi hakim sekali lagi ya memang adalah yang maha kuasa, bukan saya. Kenapa saya harus menghakimi keselamatannya orang lain? Nanti kalau saya menghakimi malah saya nggak selamat dong. Nah, kayak gitu. Mas, aku mau nanya ke Mas itu. Sebenarnya figur Yesus sendiri di dalam gerejanya Mas Arianto, itu seperti apa sih? Maksudnya begini, selama ini kan nongkrongku kan dengan teman-teman Trinitarian ya. Teman-teman Trinitarian itu ya Allah itu diakui tapi ya nggak terlalu banyak disebut. Yang disebut dengan Tuhan, Tuhan, Tuhan itu ya Yesus saja. Dalam arti ya pokoknya citranya adalah Yesus itu adalah Tuhan. Dalam pandanganku Tuhan itu ya God begitu aku bilang. Ini sebenarnya yang disembah ini Allah atau ini. Nah, aku jadi tertarik dengan aku bilang ya sudahlah. Menurut saya itu sesuatu yang harus saya respect begitu. Nah, gerejanya Mas Arianto kan Unitarian dan aku kan belajar dikit-dikit soal Unitarian begitu kan. Yang begitu mengagungkan Kristus tetapi tidak sejajar dengan Allah itu sendiri. Bener nggak sih Mas asumsiku ini Mas? Seperti apa Yesus itu di dalam pandangan gerejanya Mas Arianto itu seperti apa? Iya. Ya, sekali lagi disclaimer dulu, mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan lewat Facebooknya Mas Aan siap untuk menjadi dewasa secara rohani. Jadi begini Mas, kalau saya melihat bahwa ketika Yesus Kristus menjalankan misinya di bumi, beliau sangat jelas untuk mengatakan bahwa konsep teologisnya dia itu adalah konsep teologis Yudaisme, tetapi dia punya penjelasan deklarasi bahwa dia adalah Mesias. Jadi Yudaisme ditambah dengan penerimaan Yesus sebagai Mesias, Yesua kalau mereka bahasa Ibrani ya, tapi Yesus lah kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai Mesias atau Al-Masih, itu sebetulnya Kristen awal itu seperti itu. Maka kalau ditanyakan bagaimana konsep teologis Kristus, maka beliau pernah ditanya oleh seorang ahli Taurat, "Guru, apa sih ajaran utamamu?" Maka Yesus Kristus langsung mengambil ajaran utama orang Yahudi, yaitu kalimat Shema. Apa itu, Mas? Shema Israel, Adonai atau Yahweh Eloheinu, Adonai Echad. Jadi dengarlah hai orang Israel, hanya Yahweh lah Allahmu dan Yahweh itu satu. Itu langsung dikatakan oleh Yesus sebagai ajaran utama beliau. Dan ketika beliau Mas itu ada di Alkitab enggak? Itu ada di Alkitab. Markus 12 ayat 29. Mas itu Markus 12 ayat 29 itu Yesus menyitir dari kitab Ulangan 6 ayat 4. Kemudian ketika beliau mendoakan murid-muridnya menjelang peristiwa perpisahan, maka beliau mendoakan itu inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, yang dimaksud Engkau itu adalah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah adalah Bapa dan Yesus adalah utusan. Nah, bagaimana sikap rasul-rasul? Kemudian kami melihat di dalam Kisah 3 ayat 13 itu Rasul Petrus pernah berkata bahwa Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub, itu berarti kan Yahweh itu tadi, telah mengutus hambanya yaitu Yesus. Jadi Yesus diposisikan oleh Rasul Petrus sebagai hambanya Yahweh. Berarti lebih rendah. Kemudian kalau kita melihat Rasul Paulus,
Dia menulis di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Jadi 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 berkata, ada banyak yang disebut theos atau Allah, ilah. Ada banyak yang disebut kurios atau tuan. Tapi bagi kita hanya ada satu theos, yaitu Bapa, dan satu kurios, yaitu Yesus. Jadi Rasul Paulus memposisikan bahwa Bapa itulah theos yang sesungguhnya, dan Yesus harus kita hormati sebagai tuan, sebagai kurios. Nah, ini yang pernah saya sampaikan kepada Mas Aan. Masalahnya bahasa Indonesia yang bikin kacau, Mas. Bahasa Indonesia. Kacaunya gimana? Kacaunya gimana, Mas? Kacaunya gimana? Kacaunya gimana? Saya tahu, tapi sebenarnya saya pengen dengar. Bahasa Indonesia itu tidak punya kata asli bahasa Indonesia untuk menerjemahkan God atau Theos atau Elohim. Dulu bahasa Indonesia lama memakai dewa. Itu pun bahasa Sanskerta. Tapi orang-orang Samawi yang merasa agak risih dengan politeisme itu, sebutan dewa, nggak mau pakai dewa, maka mereka tidak mau pakai dewa, mereka mau coba pakai kata lain. Tapi kata apa? Nggak punya masalahnya. Nah, kemudian dipakailah kata Tuhan untuk menerjemahkan God. Itu Remi Silado, sastrawan kita, pernah menulis bahwa kata Tuhan itu sebetulnya dari kata tuan kan, Mas? Tuan, kalau dia disantunkan, dia menjadi Tuhan. Sama seperti saya, kalau disantunkan menjadi Sahaya. Iya. Jadi kata Tuhan itu sebetulnya Lord gitu loh. Kurios gitu kan. Nah, problemnya KBBI terlanjur menulis kata Tuhan itu equal dengan kata God. Jadi makanya kalau Mas Aan membaca Quran Mas Aan dalam bahasa Indonesia pasti kan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi kan itu kalau bahasa Inggrisnya kan there is no God but Allah. Kan clear. Bukan Lord, bukan there is no Lord. Bukan Lord. Tapi there is no God but Allah, kan begitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan tiada Tuhan selain Allah. Nah, problemnya orang Kristen yang sudah terlanjur memakai kata Tuhan cukup lama dalam penerjemahan Alkitab untuk menerjemahkan kurios, Lord, tidak mau mengubah, Mas. Kita nggak mengubah juga itu posisinya. LAI tetap memakai kata Tuhan untuk menerjemahkan Lord. Jesus itu kan Lord Jesus. Jesus itu kan Lord Jesus. Ini sinyalnya kan nggak sama nih, istilahnya jadi nggak sama nih. Jadi kalau misalnya mungkin Mas Aan dan teman-teman Islam misalnya mendengarkan kata lagu-lagu Tuhan itu ya Allah. Tuhan Yesus, aku jadi milikmu. Risih tuh kupingnya. Loh kok Yesus kok Tuhan? Padahal tidak ada Tuhan selain Allah, kan begitu. Karena di dalam telinga Mas Aan yang terdengar adalah God Jesus. Allah, God Jesus. Iya, itu yang saya dengarkan. Tetapi di dalam lagu yang kami nyanyikan itu maksudnya adalah Lord Jesus. Lord Jesus. Kenapa sih Mas kok nggak Tuhan aja Mas? Kenapa sih kok nggak Tuhan gitu aja loh? Ini masalahnya saya nggak tahu siapa yang punya otoritas untuk menyuruh salah satu ngalah, Mas. Apakah yang harus ngalah adalah KBBI? Harus cari kata baru karena kata Tuhan itu sebetulnya aslinya memang Lord? Atau yang harus ngalah itu adalah Alkitab berbahasa Indonesia yang harus menerjemahkan Lord menjadi Tuhan. Tuhan gitu. Nah ini masalahnya yang mau ngalah, yang bisa menentukan siapa yang ngalah ini yang bingung. KBBI sudah terlanjur pakai Tuhan untuk God masalahnya, Mas. Sementara Alkitab Indonesia masih pakai kata Tuhan untuk Lord. Menarik sekali ini. Yang bisa kontak ahli-ahli bahasa ini untuk melakukan simposium mungkin. Simposium terhadap Alkitab berbahasa Indonesia begitu. Atau kalau enggak usah simposium Mas, langsung digugat aja ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan itu. Lebih jelas gitu. Iya, menarik sekali Pendeta Arianto. Ini ya. Beda arti ya, tapi mungkin tidak perlu harus frontal itu ya. Yang penting ini bagian dari edukasi ya, bahwa yang dimaksud mungkin ya, yang dimaksud dengan Tuhan Yesus itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Lord Jesus, not
God Jesus gitu ya, Jadi bukan pesan God Jesus perdamaian itu sendiri. pesan perdamaian saya buat teman-teman yang beragama Islam adalah kalau dengar orang Kristen menyebut Tuhan Yesus atau menyanyi Tuhan Yesus, tolong diklarifikasi dulu ke mereka. Ini maksudnya Lord atau God sih, gitu. Karena sebagian besar pasti akan berkata itu maksudnya Lord gitu. Jangan benci dulu, karena itu maksudnya Lord sebetulnya, begitu loh. Iya. Jadi orang Islam nggak boleh baper gitu ya Mas ya? Iya, artinya kamusnya agak beda nih kali ini soal Tuhan ini bikin masalah, memang kamusnya beda. Begitu. Menarik sekali, Mas Arianto. Saya kira kita ada di 5 menit terakhir ini. Saya juga balik lagi ke soal Paskah, bahwa sebenarnya kalau saya boleh cerita, sebagaimana yang tadi sempat saya singgung sebelum kita on air begitu, sebenarnya di Al-Quran itu tidak ada kata Paskah, feast gitu kan. Kalau dalam bahasa Arabnya kan feast gitu kan, Idul Feast gitu kan, perayaan Paskah. Tetapi ketika saya melihat, membaca Alkitab bahwa perayaan Paskah di Yahudi itu erat kaitannya dengan perjuangan pembebasan Allah yang dimandatkan kepada Musa untuk membebaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun di Mesir pada waktu itu, saya sangat terperanjat bahwa di dalam Al-Quran itu ada banyak ayat gitu kan, ada banyak ayat yang menceritakan terkait dengan soal itu, termasuk misalkan misalkan Musa yang diturunkan untuk memimpin Bani Israel, lalu bagaimana Bani Israel dinarasikan di dalam Al-Quran mengalami penindasan, terus kemudian sampai kemudian membelah lautan, itu juga ada. Yang ingin saya katakan bahwa saya melihat betapa Al-Quran itu juga mengakomodasi banyak sekali tradisi-tradisi Yahudi yang itu juga membuka mata saya gitu kan. Bagaimana mungkin Al-Quranku yang begitu basah kuyup terkait kisah-kisah Yahudi, lalu di Islam di Indonesia itu begitu membenci orang-orang Yahudi. Kadang-kadang itu saya mikirnya itu agak aneh juga kayak gitu. Kalau di Kristen juga lucu Mas sikapnya terhadap orang Yahudi, Mas. Gimana itu, Mas? Di Kristen itu lucu, ada yang sangat membenci orang Yahudi karena dianggap orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Sementara mereka lupa bahwa Yesus dan murid-muridnya dan 3.000 orang yang dibaptis pertama dari Pentakosta dan orang-orang Kristen awal semuanya Yahudi. Semuanya itu Yahudi ada gitu kan. Ya. Yang kedua, ada yang menjadi sangat pro-Zionis, Mas. Karena merasa bahwa orang Israel itu dianggap bangsa pilihan, sehingga kemudian mereka harus mendukung bangsa pilihan. Padahal mereka lupa bahwa bangsa pilihannya Israel itu sudah masa berlakunya sudah expired. Sejak Yesus mengatakan bahwa kebenaran kerajaan Allah diambil dari kamu dan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan kemudian perwujudannya adalah runtuhnya bait Allah Yerusalem tahun 70 Masehi. Jadi sebetulnya sekarang tidak ada lagi bangsa pilihan, Mas, yang ada adalah perorangan yang mau dipilih oleh Allah. Jadi sebetulnya lucu. Jadi ada yang tiba-tiba sangat pro Israel sebagai Zionis, ada yang tiba-tiba sangat anti Yahudi dianggap menyalibkan Yesus. Kalau saya melihat, hargailah semua bangsa sebagai manusianya. Karena di orang Israel pun ada yang bukan Zionis. Orang Israel juga ada yang sangat pro toleransi. Tapi di Israel yang gila juga ada. Jadi orang gila itu ada di semua bangsa. Orang gila ada di semua agama, Mas. Jadi jangan benci bangsanya, jangan benci agamanya. Gitu, ya, benci orang gilanya. Gitu. Bahkan orang gilanya pun jangan benci, ditobatkan kalau bisa. Ya, kalau kita saya kira itu adalah semangat Paskah ya. Jadi semangat Paskah yang bisa saya ambil dalam diskusi ini. Sayang sekali Pendeta Yiyin pun nggak bisa bergabung ini, Pendeta Arianto. Jadi kita nggak usah membenci agamanya, nggak bisa membenci bangsanya, tapi yang kita benci adalah orangnya itu. Jadi pelanggaran hukumnya, tidak melakukan overgeneralize gitu kan, seperti itu. Mas, closing statement deh. Saya senang sekali terkait dengan soal Paskah. Sayang sekali ini Bu Yiyin nggak bisa gabung, tapi closing statement saya adalah yang pertama, dari Paskah ini kita belajar bahwa cinta yang sejati itu adalah cinta yang mau memberikan pengorbanan
Dan pengorbanan itu adalah pengorbanan yang tidak menuntut sesuatu untuk menjadi eksklusif. Jadi makanya menurut saya Paskah itu tidak perlu menjadi sesuatu yang sangat eksklusif, tapi justru pesan cinta kasihnya harus melebar ke semua tempat. Yang kedua, Indonesia ini adalah bangsa yang betul-betul multi agama, multi etnis juga, multi suku. Saya berharap bahwa Indonesia ini punya kesempatan untuk jadi laboratorium kedamaian dunia, Mas. Jadi mudah-mudahan pesan Paskah yang penuh dengan damai itu terutama terwujudnya di bangsa yang sangat-sangat majemuk seperti Indonesia ini. Di mana kita bisa ngobrol seperti ini tanpa harus saling benci. Ya, saya tahu di YouTube ada banyak yang ngobrolnya penuh dengan saling benci, Mas. Tetapi saya senang ketemu Mas Aan ini, kalau ngobrol kita ini kayak ya saudara lama yang kangen gitulah ketemu gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan tradisi ini kita bisa tularkan ke teman-teman pendengar siapapun di Facebook hari ini, bahwa perbedaan itu untuk diobrolkan sebagai sesama saudara, bukan untuk diobrolkan untuk bermusuhan begitu. Mudah-mudahan pesan Paskah yang penuh damai ini menjadikan Indonesia juga dewasa dan damai, Mas. Amin. Dan ya kita mulai dari diri kita sendiri ya, Mas ya, kalau kita bisa terbuka. Sebab ketika saya posting acara ini begitu di salah satu WA group yang ada kata binekanya begitu, dia bilang kayak gini, wah iya ini Kristen Unitarian ini bukan Kristen ini kan, nggak usah apa dan lain sebagainya. Padahal bineka ya Mas ya. Padahal bineka begitu kan, dia kayaknya merasa model Trinitariannya itu merasa tersaingi dengan Unitarian begitu kan. Padahal sebenarnya itu kan bagi saya ciri-ciri orang yang beragama yang imannya lemah itu selalu was-was, Mas. Kalau mengutip katanya Ulil Absor Abdallah itu kan, ciri iman yang kuat itu dia selalu confident, dia selalu melindungi, dia selalu tidak pernah merasa terancam. Tapi sebaliknya iman yang lemah itu adalah selalu was-was, selalu takut, selalu ketar-ketir ketika ketemu dengan orang ini. Dan saya senang sekali bisa bertemu dan berkenalan ngobrol dengan Pendeta Arianto. Moga-moga kita bisa ngobrol lagi, Mas, di di kesempatan yang mendatang. Iya. Terima kasih, Mas Pendeta Arianto. Salam selamat malam semua pendengar juga, selamat malam. Terima kasih. Matur suwun. Terima kasih. Teman-teman sekalian, itu tadi perbincangan kami dengan dua orang pendeta teman saya. Pertama adalah Pendeta Arianto dari Sinode Jemaat Allah Global Indonesia, Kristen Unitarian yang berbasis di Semarang, dan yang kedua adalah Pendeta Marilyn Yohanes yang for some reason karena lampu mati dia tidak bisa bergabung. Kita mendiskusikan terkait dengan Paskah yang berbeda, bagaimana semangat yang berbeda tadi itu bisa menjadi satu, terutama di Indonesia. Terima kasih, kita mulai lagi pada kesempatan dan juga topik yang lebih hangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.